Jangankan menghina, membunuh saja diizinkan, Pak. Membunuh orangnya saja boleh berdasarkan kitab suci mereka. Maka ayat-ayat di dalam Al-Quran itu, bahkan ada ayat boleh membunuh orang Yahudi dan orang Kristen. Kemudian waktu dikasih tahu ayat-ayat di Perjanjian Lama, ada perintah perang yang langsung dari mulutnya Tuhan atau dari firman Tuhan. Terus orang Kristen bilang, loh itu kan Tuhan di Perjanjian Lama. Nah ini lagi keliru lagi. Memangnya Tuhan di Perjanjian Lama, Tuhannya Musa, Tuhannya Yosua berbeda dengan Tuhan yang kita sembah? Bukankah hal ini malah mengesankan bahwa Tuhan di Perjanjian Lama itu berbeda dengan Tuhan di Perjanjian Baru? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sudah menjadi rahasia umum fitnahan, tuduhan dari umat Kristen, khususnya para pendeta-pendeta tukang hujat ya, yang mana tuduhan dan fitnahan itu ditujukan kepada agama Islam. Mereka memfitnah agama Islam, agama teroris, dan mereka memfitnah bahwa agama Islam boleh membunuh dan lain sebagainya. Teman-teman, seperti halnya apa yang disampaikan oleh Pendeta Saifuddin Ibrahim ketika itu sedang podcast dengan Pastor Yusuf Manubulu. Di situ juga mengulang kembali sebuah statement yang salah, yaitu menuduh agama Islam agama pembunuh. Nah, tetapi kali ini teman-teman kita akan tampilkan sebuah statement dari seorang pendeta juga, dari umat Kristen juga, yang mana pendeta ini membongkar bagaimana ternyata ayat-ayat perintah bunuh itu juga terdapat di dalam Bible mereka sendiri. Teman-teman, disclaimer dulu, statement dari Pendeta Saifuddin Ibrahim yang notabene adalah orang Kristen akan ditanggapi oleh seorang pendeta pendatang baru yang juga seorang Kristen, menanggapi apa yang dijadikan fitnahan oleh Saifuddin Ibrahim. Mari kita simak videonya. Bukan ajarannya boleh menghina atau tidak gitu. Jangankan menghina, membunuh saja diizinkan, Pak. Membunuh orangnya saja boleh berdasarkan kitab suci mereka. Maka ayat-ayat di dalam Al-Quran itu, bahkan ada ayat boleh membunuh orang Yahudi dan orang Kristen. Surat ke-9 ayat 29, perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian. Mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasul, yaitu mereka yang diberi Alkitab. Jadi boleh dibunuh mereka yang tidak beragama dengan agama Islam. Nah, itu ayat yang turun di Madinah. Yang turun di Mekah misalnya, innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir, yaitu ahli kitab Yahudi dan Kristen, itu di neraka jahanam selama-lamanya. Itu dibacakan itu ayat di musola mereka, di masjid-masjid mereka, dilakukan, bahkan dilombakan itu ayat gitu. Jadi jangan menghina, membunuh saja boleh. Ya teman-teman, itulah tadi ya statement dari Pendeta Saifuddin Ibrahim yang memfitnah secara serampangan ayat-ayat Al-Quran ya, diterjemahkan dan ditafsirkan, dipelintir-pelintir sesuai dengan kemauan si Saifuddin Ibrahim, tanpa dia mempelajari ilmu terjemahan dan juga asbabun nuzul dan juga ayat sebelum dan sesudahnya. Teman-teman, Saifuddin Ibrahim mengatakan jangankan menghina, membunuh pun boleh katanya. Tetapi coba kita tampilkan satu ayat saja di dalam Bible kepunyaan Saifuddin Ibrahim. Di sini justru ada ayat perintah untuk membunuh. Misal di dalam Ulangan 13 nomor 15, maka bunuhlah dengan mata pedang penduduk kota itu, dan tumpaslah dengan mata pedang kota itu serta segala isinya dan hewannya. Nah teman-teman, itulah ya bukti kekejaman. Ada ayat perintah bunuh di dalam Bible kepunyaan Saifuddin Ibrahim. Selanjutnya kita akan tampilkan sebuah video statement
yang akan membungkam semua fitnahan dan tuduhan dari pendeta Saifuddin Ibrahim datang dari seorang pendeta Kristen sendiri yang akan membongkar bagaimana ternyata di dalam Bible kepunyaan umat Kristen banyak sekali terdapat ayat-ayat perintah bunuh, terdapat banyak sekali ayat-ayat perang. Teman-teman, kita kadang-kadang sebagai orang Kristen karena ketidaktahuan kita sering mencibir, mengkritik teman-teman muslim kita. Kita sering membanggakan, wah kalau Tuhan orang Kristen itu Tuhan yang penuh kasih, tidak pernah mengajarkan dan memerintahkan untuk perang. Tetapi kan kalau di Islam itu ada ayat-ayat perang, Tuhan memerintahkan perang. Nah, saya yakin pandangan dan ucapan yang seperti ini adalah separuh dari kebenaran atau bukan kebenaran yang utuh. Kemudian waktu dikasih tahu ayat-ayat di Perjanjian Lama ada perintah perang yang langsung dari mulutnya Tuhan atau dari firman Tuhan. Terus orang Kristen bilang, loh itu kan Tuhan di Perjanjian Lama. Nah, ini lagi keliru lagi. Memangnya Tuhan di Perjanjian Lama, Tuhannya Musa, Tuhannya Yosua berbeda dengan Tuhan yang kita sembah? Bukankah hal ini malah mengesankan bahwa Tuhan di Perjanjian Lama itu berbeda dengan Tuhan di Perjanjian Baru? Atau saudara pengen tunjukkan bahwa Tuhan yang disembah Musa disembah oleh Yesus? Karena Yesus Kristus sendiri saat dia dalam keadaan manusia, dia sendiri menyembah Tuhan yang disembah oleh Musa. Banyak sekali ayat perintah bunuh yang tertulis di dalam Perjanjian Lama, dan kebanyakan umat Kristen mereka berkelit, mereka mencari alibi. Loh, itu kan Tuhan di Perjanjian Lama. Jadi memang benar apa yang dikatakan oleh pendeta ini ya. Apakah tidak sama Tuhan yang ada di Perjanjian Lama dengan Tuhan yang ada di Perjanjian Baru? Nah, kalau begitu Tuhan ada berapa? Nah, ini silahkan dijawab oleh Saifuddin Ibrahim dan silahkan dijawab juga oleh semua umat Kristen. Nah, apakah kita mau menyatakan diri bahwa Tuhan yang kita sembah berbeda dengan Tuhan yang disembah oleh bapak-bapak orang beriman di Perjanjian Lama? Nah, ini ayat-ayatnya di dalam Ulangan 20 ayat 16 sampai 18. Tetapi di kota-kota bangsa-bangsa yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu sebagai milik pusaka, janganlah kau biarkan seorang pun hidup. Haruslah kamu menumpas mereka, yaitu orang Het, orang Amori, orang Kanaan, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus, seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Bayangin teman-teman, harus menumpas mereka sampai habis. 1 Samuel 15 ayat 3. Sekarang pergilah dan seranglah orang Amalek, tumpaslah segala yang ada padanya. Janganlah kau kasihani dia, bunuhlah baik laki-laki maupun perempuan, baik anak-anak maupun bayi-bayi, baik lembu sapi maupun domba, baik keledai maupun unta. Nah teman-teman, dua ayat ini saja yang kita tampilkan ya, mampu untuk menampol semua fitnahan dan tuduhan dari Saifuddin Ibrahim ya. Pendeta ini ketampol ayat Biblenya sendiri, sudah seperti yang sudah kita katakan sebelumnya, memang musuh terbesar umat Kristen adalah ayat-ayat Biblenya sendiri. Dan ironisnya di sini yang membongkar tentang adanya ayat perintah bunuh di dalam Bible itu adalah seorang pendeta sendiri. Demikian teman-teman, mudah-mudahan ayat ini dihafal oleh Saifuddin Ibrahim untuk kemudian nanti dibacakan memakai toa di gereja-gereja, dibacakan keras-keras ya, kalau bisa sehari berapa puluh kali gitu, biar cepat dihafal oleh para jemaatnya. Demikian, terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Jazakumullah khairan kasiron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.